Amin. Silakan duduk, saudara dalam kasih Tuhan. Shalom. Kiranya tahun 2025 ini kita masing-masing menyampaikan suatu janji dan permohonan tekad kita untuk ke depan, untuk menjadi jemaat, untuk menjadi pelayan yang semakin setia. Firman yang kita dengar, yang saudara dengar, berkomitmenlah dalam dirimu dan katakan, saya mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepadaku. Dan sungguh-sungguhlah engkau berkata kepada Tuhan, Dia pun Tuhan kita akan melakukan hal yang besar di dalam komitmen kita. Sampaikanlah tekadmu yang serius itu kepada Tuhan. Maka kita akan lihat mukjizat tahun 2025 dalam hidup kita masing-masing. Yakinkanlah dirimu untuk menikmati pertolongan Tuhan yang berkata bahwa yang tertunda 2024 Tuhan akan lakukan 2025 untuk saya. Dan engkau serius berkata itu kepada Tuhan. Sehingga kita ke depan melihat ada hal-hal mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Firman Tuhan di pagi hari ini, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan Matius 5 ayat 16 nanti. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Setiap tanah yang kau injak,
akan menjadi milikmu. Tidak ada seorang pun yang tahan, yang bisa melawan engkau. Firman ini akan tergenapi dalam hidup Yosua kalau Yosua tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya dia tetap percaya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, mengajarkan firman itu, melakukannya, maka engkau akan berhasil. Jangan hanya dipenggal bahwa Tuhan akan jawab doaku, bahkan Tuhan akan tolong aku, jalan hidupku akan naik. Jangan hanya di situ. Tetapi untuk itu tergenapi adalah jangan menyimpang dari kebenaran firman, taat dan lakukan firman, setia dan taat. Maka janji Tuhan itu diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi dan melakukan firman-Nya. Amin. Dalam Matius 5 ayat 16. Supaya kita bisa menjadi jemaat yang berdampak. Berdampak itu adalah berpengaruh, mempengaruhi orang lain, hal yang positif. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di Matius 5:16 ini menjadikan kita menjadi jemaat yang berdampak, yang berpengaruh kepada orang lain. Sehingga lewat wujud perbuatan kita itu, wujud iman dalam perbuatan kita itu, orang lain akan dipengaruhi. Perbuatan iman percayaku kepada Tuhan akan mempengaruhi orang lain. Itulah yang dikatakan saya sudah berdampak positif kepada orang. Dampak tidak hanya soal besar atau kecilnya tindakan kita. Bukan hal-hal yang besar saja atau yang kecil. Tetapi bagaimana hidup kita itu memuliakan Tuhan dan mempengaruhi orang lain, menginspirasi orang lain, mengilhami orang lain, supaya orang itu tertarik akan gaya hidup. Orang itu akan terpengaruh dari perbuatan kita, di mana perbuatan kita itu sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, untuk kita bisa mengilhami atau mempengaruhi orang lain, bukan masalah besar kecil apa yang kita lakukan, tetapi apa yang aku lakukan itu memuliakan Tuhan. Enggak? Firman Tuhan itu datang kepada Yosua. Lakukanlah itu firman, apa yang aku perintahkan kepada Musa, dan lakukanlah itu. Taurat yang kuberikan kepada Musa, lakukan, renungkan, ajarkan. Maka engkau akan berhasil. Ibadah kita, pelayanan kita, kalau bukan untuk kemuliaan Tuhan, berkatnya tertutup untuk kita. Janjinya tertunda. Sebab ada ibadah yang tidak memuliakan Tuhan. Ada pelayanan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi pastikan tahun 2025 bahwa pelayananku, ibadahku memuliakan Tuhan. Sehingga olehnya janjinya itu merupakan bagian dari pengeringan kita kepada Tuhan. Orang-orang yang berdampak itu orang-orang yang bisa mengilhami orang lain itu. Yang pertama kita lihat bahwa ada karakter pribadi yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang artinya bahwa karakter saya, sifat saya ini
berdampak bagi orang lain dalam Galatia 5 ayat 22-23. Orang-orang yang berdampak itu memiliki karakter seperti apa yang ada dalam firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karakter seperti ini kalau ada dalam diri kita, itulah yang dikatakan bahwa saya sudah atau sedang berdampak yang baik kepada orang. Artinya ibadahku, pelayananku memiliki karakter seperti dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan itu merupakan karakter Kristus. Karakter yang dibentuk oleh karya Roh Kudus atau buah Roh Kudus adalah bagi setiap orang, bagi setiap kita jemaat GB Kampung Belakang ini yang berdampak. Kalau karakter kita, Galatia 5 itu ada padaku, itulah dikatakan bahwa kita sedang berdampak bagi orang lain. Dan itulah dikatakan saya sedang bersaksi lewat karakter. Bersaksi dengan kata-kata bagus. Tetapi untuk meneguhkan, mengokohkan, menajamkan perkataan itu, wujudnya apa? Karakter perbuatan kita. Bagaimana engkau sedang berbicara, bagaimana engkau sedang berbuat, bagaimana engkau sedang berpikir, mengingini sesuatu, berkehendak tentang apapun. Adakah itu berkarakter Kristus dalam hidup kita? Sehingga ada bilangan orang namanya Petrus, namanya Yohanes tidak memiliki karakter Kristus. Tetapi slogan dalam hidupnya ada melalui namanya Matius, Lukas. Tetapi dia sedang melakukan yang jahat. Ada juga di bagian sana bahwa dia sedang memainkan musik tetapi menanamkan kebencian terhadap sesama musik, terhadap sesama pemainnya. Mungkin dia iri. Atau mungkin hal-hal yang buruk. Atau juga ada orang bilangan yang lain sedang berkhotbah. Dia hanya berpikir habis khotbah ini saya akan pergi ke sana untuk mendapatkan uang. Saya akan lebih banyak lagi. Saya akan perbaiki khotbahku supaya aku nanti akan mendapatkan PK yang lebih besar. Ada juga seperti itu. Artinya bahwa orang-orang yang seperti itu memiliki sikap dan perbuatan atau pikiran seperti itu, bahwa mereka sedang di luar karakter Kristus itu. Maka orang-orang seperti ini tidak memiliki dampak yang baik, tidak bisa menjadi saksi lewat karakternya. Masih ingatkah kita Yusuf? Kisah hidup Yusuf, ia tetap menjaga integritas meskipun berada dalam penderitaan itu. Di dalam Kejadian 39 ayat 2-3 dikatakan, ketika Yusuf itu mengalami kesulitan itu, dia tetap menjaga jati dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kesulitan, tantangan, ujian, aniaya, tekanan, intimidasi tidak akan mempengaruhi nilai kekristenan itu dalam diri kita. Tidak akan mempengaruhi kesetiaanku, ketaatanku kepada Tuhan. Sekalipun ada duri yang ditusukkan oleh orang lain teman kepadaku. Tetapi nilai kekristenan, nilai ketaatan, kesetiaan itu tidak akan berubah. Integritas kita tidak akan berubah. Sesuai perkataan dan perbuatan, itulah yang dikatakan berkarakter Kristus. Yusuf, dia tetap tegar. Tahun 2000 yang lalu, 2024, ada kalanya bilangan anak Tuhan marah, kecewa tentang keadaan. Tetapi pagi hari ini mari kita
memiliki karakter atau pribadi yang berdampak. Sebagaimana contoh daripada Yusuf, dia tetap menjaga jati dirinya sebagai anak Tuhan, tidak terpengaruh. Sehingga dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 3, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Terus di ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, dampaknya ada. Apa bagi Yusuf? Disenangi orang. Kenapa disenangi orang? Yusuf takut Tuhan. Yusuf beriman serius. Imannya diwujudkan, perbuatannya orang simpati, orang senang. Maka ada selalu promosi kepadanya untuk lebih baik. Di dalam pekerjaan kita pun hal sama. Karena orang melihat kinerja kita bagus, maka tanpa sepengetahuan orang bisa mempromosikan kita kepada yang lebih baik. Lebih daripada itu, kalau iman kita dan perbuatan kita seirama, apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu Tuhan sediakan. Dipromosikan Tuhan, diangkat. Yang kita bisa berkata, jalan hidupku bukan turun tapi naik. Diberkati Tuhan pekerjaan tanganku. Karena apa saudaraku? Perbuatan kita seirama dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudaraku, yang kedua, bahwa tindakan yang menghilami, menginspirasi oleh orang lain. Yakobus 2 ayat 17. Saudaraku, ini ada 4 lembar ini, tenang aja. Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jangan kita berpikir, ya yang penting aku beriman, yang penting aku berdoa, yang aku penting percaya. Orang yang bisa menjadi saksi, orang yang bisa berdampak, orang yang bisa menjadi alat Tuhan adalah sesuatu yang terlihat dalam hidup. Berarti apa? Saudara dalam kasih Tuhan, iman itu harus terlihat oleh perbuatan. Kesetiaan kita harus terlihat dalam perbuatan. Ekspresi iman kita harus terlihat di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Sehingga dikatakan iman kita harus terlihat melalui tindakan. Seperti Yesus yang memberikan teladan dalam melayani. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Wujud cinta kasih Tuhan kepadaku, dia mati kayu salib. Aku mengasihimu, kata Tuhan. Aku akan berikan nyawaku kepadamu. Sehingga olehnya engkau mengalami pengampunan dosa. Yesus teladan hidup kita. Tindakan yang menghilami. Perbuatan Yesus di kayu salib itu membuat aku ini menjadi orang-orang yang diselamatkan. Pengorbanan Yesus itu membuat saya ini menjadi hidup. Perbuatan Yesus yang di kayu salib itu membuat saya memiliki semangat. Yesus teladan hidup kita. Mari kita bawa kekristenanku, pelayananku, ibadahku membuat orang lain bangkit semangat, menjadi percaya. Berarti hari ini kita mesti mengalami sikap, dan aku berkata, aku mau berubah.
Aku mau menjadi model perubahan. Aku akan menjadi berkat bagi dia. Aku akan menjadi sesuatu yang berarti bagi dia. Untuk itu mari kita buktikan sifatku, karakterku seperti Kristus. Kristuslah yang kita teladani dalam hidup. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, pribadi yang kita teladani dalam hidup kita. Yesus, dia rela berkorban. Tahun 2025 ini, yuk kita bergeser. Dari sikap hidup tahun 2024, ayo kita bergeser. Jangan pertahankan itu. Seperti tahun 2024 lalu. Demikianlah sifat kita yang buruk itu bergeser. Hal yang baru sekarang, tahun 2025 ini. Suami katakan kepada istri, maafkan aku. Sebaliknya istri, sebaliknya orang tua dan anak, maafkan aku. Segala kekuranganku masa lalu, biarlah itu berlalu dari hatimu. Seperti tahun 2024. Tahun 2025 ini, saya berjanji untuk lebih memperbaiki. Dengan bantu aku dalam doa, supaya aku lebih melakukan hal yang baik dalam hidupku. Demikianlah kita kepada Tuhan. Tuhan, saya memang banyak kekurangan 2024. Tetapi aku mohon dengan cinta kasih-Mu, jangan ingat kekuranganku, lupakanlah. Mampukan aku Roh Kudus untuk melakukan hal yang baru di tahun 2025 ini. Sehingga kita berkata bahwa jemaat yang memiliki atau jemaat yang berdampak kepada orang lain. Yang ketiga, hidupnya hidup yang memuliakan Tuhan. Di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Hidup yang memuliakan Tuhan. Dikatakan di sini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hidup yang memuliakan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Semuanya perbuatanku harus kita tarik berkehendak Tuhan di dalamnya. Jadi jangan kita hanya berbuat, kita akan tetap dikontrol oleh Tuhan. Sesuatu yang kita perbuat, tetap itu ada tarik benangnya kepada Tuhan. Kita kan orang percaya, terkecuali kita tidak percaya kepada Tuhan, masa bodoh. Kita kan percaya kepada Tuhan. Tarik benang merahnya daripada Tuhan. Perbuatanku itu tetap terkontrol oleh matanya Tuhan. Benar enggak? Perbuatanku, perkataanku, usahaku ini kalau ditarik kepada firman, benar enggak ini usahaku ini? Benar enggak ini atau tidak? Jangan kita hanya berusaha dapat uang, tetapi kalau tarik benangnya nggak sesuai dengan firman, perkataanku, perbuatanku, sikapku tidak sesuai dengan firman. Mari kita berkata bahwa itu dulu, sekarang tidak. Harus hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan itu apa sih? Apakah kita hanya jingkrak-jingkrak? Oh haleluya. Iya. Tapi perbuatan kita juga harus memuliakan Tuhan. Usaha kita juga memuliakan Tuhan. Pergaulan kita, ibadahku, pelayananku. Kiranya selama hidup kita memuliakan Tuhan. Untuk itulah aku dipanggil menjadi orang percaya kepadanya. Jadi saudaraku, pribadi yang berdampak selalu menyadari bahwa hidup mereka adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita mesti tarik. Nggak boleh egois kita. Kenapa? Kita dikontrol oleh Tuhan. Jangan kita berdoa, Tuhan tolong aku. Tetapi perbuatan, usaha, mencari uang tidak sesuai dengan firman. Maka seruanku tidak sampai kepada Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan. Contoh Daniel ayat 10, Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Daniel pasal 6 ayat 10 sampai 11. Demi
Daniel 6 ayat, mana dia? Daniel 6 ayat 10 sampai, ya. Demi didengar Daniel. Hah? Iya. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke area Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa Daniel ketika mendengar hal yang buruk itu akan terjadi dalam dirinya, dia datang kepada Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam segala apapun, aku datang kepada Tuhan. Pertanyaannya saudaraku, ketika Daniel sedang berdoa, orang lain melihat dia sedang berdoa. Ketika orang menjumpai kita, perkataan kita membangun atau tidak? Ketika orang mendengar, ketika orang melihat usaha kita, ketika aku sedang mencari uang, kalau orang melihat, apakah itu benar atau tidak? Ketika orang melihat kita bergaul, oh ternyata pergaulan kita salah. Tapi Daniel ketika orang melihat dia sedang berdoa. Seandainya Tuhan datang dan bertanya kepadamu dan melihat dan membuat rekaman apa yang kita pikirkan, apa yang kau sedang perbuat dalam ibadah ini, akan terlihat. Oh si anu begini, si anu begini, si anu begini. Ketika orang melihat Daniel sedang berdoa, saya rindu setiap saat pun orang melihat kita orang yang memuliakan Tuhan. Lebih daripada itu, setiap langkah aspek hidupku, aku memuliakan Tuhan dalam hidupku. Wujud memuliakan Tuhan dalam hidup kita, setia dalam ibadah, setia dalam pelayanan, setia membaca firman, setia berdoa, setia berkorban. Saudaraku, persembahan, perpuluhan bukan semata-mata itu hanya untuk mengumpulkan uang. Oh ada kolekte, oh sedang mengumpulkan uang untuk gereja. No, persembahan itu adalah bagian dari ibadahmu, dari hidupmu. Nah, persembahan itu adalah bagian dari hidup. Jadi persembahan itu bukan mengumpulkan uang. Setuju? Persembahan itu bukan mengumpulkan uang. Tapi persembahan itu adalah bagian daripada ibadah kita, hidup kita. Jadi kita mesti bahwa ibadah ini memberikan persembahan, memberikan persepuluhan itu adalah bagian daripada ibadah. Jangan dipisahkan. Jangan berkata, enggak. Jangan berpikir seperti itu. Itu ibadah. Itu gambaran hidup kita. Itu adalah satu pengorbanan kita. Kembali, adakah persembahan itu, perpuluhan itu memuliakan Tuhan enggak? Dikala engkau melakukannya. Berarti kalau begitu, dalam persembahan, istri saya berkata, jauh-jauh hari harus kita persiapkan persembahan kita. Jangan pada saat datang ibadah, cari persembahannya gimana, nggak ketemu. Aduh, di mana ya? Oh, gak pakai ke pasar. Maaf. Jangan begitu. Persembahan itu bukan mengumpulkan uang. Bukan supaya uang gereja kaya, enggak. Tapi persembahan itu adalah bagian daripada ibadah kita.
Bagaimana sifat kita, bagaimana karakter kita. Ayo, lakukanlah itu. Saudaraku Daniel, dikala dia mendengar berita itu, sebentar lagi dia akan dihukum. Ketika aku menanti jawaban doa tak kunjung, orang tetap menemukan aku orang yang setia kepada Tuhan. Ketika tak kunjung jawaban dalam doa dan permohonanku, orang tetap melihat ada sinar kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Ketika orang itu divonis oleh dokter kanker, dia sedih, mati. Ketika dokter memvonis si A kanker, dia cerah, dia berkata, terpujilah Tuhan. Pertanyaannya, di posisi mana kita? Ketika Daniel mendengar, dia lari ke Tuhan. Dia berdoa. Melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Artinya bahwa berarti Daniel itu bukan hanya saja mendengar ketika vonis yang tidak baik itu ada padanya, tetapi dia sudah membiasakan dirinya menjadi orang yang patuh dan taat kepada Tuhan. Berarti kepatuhan itu bukan seperti musiman. Dikala aku susah, dikala aku ada bergumul, lalu aku lipat tangan Tuhan. Daniel melakukan seperti yang sudah biasa dia lakukan. Sehingga orang-orang seperti ini dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan mengasihimu karena engkau melakukan terus-menerus hal-hal yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja yang bisa kita teladani dari Yosua ini? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada Yosua. Yosua 1 ayat 6. Dalam perjalanan hidup setiap kita dipanggil untuk meninggalkan jejak yang bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat dalam kepemimpinan presiden. Oh, presiden ini, oh begini karakternya yang dulu. Lalu kita, oh presiden yang kedua begini karakternya. Dikala kita menilai berkat seperti itu, kita menilai, oh ini kurang baik, ini baik. Ketika sekarang ini aku merenung, oh mamaku itu dulu suka berdoa. Ada jejak hidupnya yang aku ingat. Mamaku itu setia berdoa. Terus apa lagi? Ada aku ingat juga jejak bapakku. Oh, dia suka dulu minum. Dulu dia suka nyanyi. Oh, suka keras suaranya. Oh, aku ingat lagi jejak bapakku. Bapakku itu walaupun dia suka mabuk, tapi dia tidak pernah memukul istrinya. Dia tidak pernah bentak istrinya. Dia sayang sama istrinya. Bapak saya itu sayang banget sama istri. Sayang banget. Saya kalah. Benar, saya kalah. Jauh. Bapak saya itu kalau makan, kalau kadang kita makan ya, ayam kampung dipotong. Potong lalu dipanggang. Dagingnya, pahanya, pokoknya paling enak. Kasih jahe, kasih bawang, kasih sambal andaliman dikit. Ibu tahu enggak? Bapak tahu enggak? Disuapin itu istrinya. Ayam kan gak begitu gede. Ayam gak begitu gede, gak sempat gede. Lah kalau dia sampai disuapin itu 3 kali loh. Sekali, mulut kita begini. Habis itu udah, mama saya kan kalem orangnya. Udah pesek hidungnya kalem dia. Kedua, bayangin aja ayam kecil kalau 3 kali itu tinggal pasti tulang. 3 kali disuapin. Gak boleh kita makan sebelum itu selesai. Sayang banget sama istrinya. Dia sedang mabuk itu kita digamparin istrinya disayang-sayang aja. Sayang banget. Saya bersyukur Aki Gembala menteladani bapaknya. Wakil Gembala nyuapin dikasih sertifikat tanah. Bapak saya itu aduh sayang banget.
Mama saya itu kalau nangis karena kelakuan kami, habis kami. Habis, beliau itu belum ada. Saya habis digamparin. Gak boleh mama saya sakit, nangis karena kelakuan kita. Keras suara bapak saya, mama saya itu langsung nangis. Langsung kita habis itu. Sayang banget. Saya berharap Andreas lebih sayang ya ke istri ya. Saya ingat lagu favoritnya Ibu Christine. Sayang, sayang, disayang, aku disayang. Istri itu maunya seperti itu ya, disayang-sayang. Indra ya. Rudy. Pak Supriyadi. Ayo. Daniel melakukan seperti apa yang dia biasa lakukan. Berarti dia orang yang patuh, orang yang taat. Maka Tuhan tidak jauh daripadanya. Jemaat GBK Kampung Belakang ini, kiranya terbangun ketaatanmu, sehingga engkau disayang Tuhan sampai kapanpun. Disayang, dipelihara kita. Kalaupun aku punya persoalan, disayang Tuhan, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, setiap kita dipanggil untuk meninggalkan jejak yang bermakna. Sehingga ketika kita, orang melihat dulu dia setia dan taat, dan sekarang juga setia dan taat. Orang melihat kita, orang mengevaluasi, orang memberikan suatu penilaian. Orang melihat jejak pelayanan kita, jejak hidup kita. Oh, dia dulu taat. Saya lihat ada juga orang yang diberkati di gereja ini. Jejaknya gak ada lagi seperti orang yang tidak pernah diberkati di gereja. Dia tidak pernah mengingat apa yang dia nikmati dalam gereja. Tapi sudah dia jauh, seperti tidak pernah sejarah itu dalam dirinya, dalam gereja ini. Seharusnya kalaupun dia pindah beribadah tempat lain atau apapun itu, jejak itu, oh aku pernah diberkati di gereja itu, aku pernah bertumbuh di gereja itu, aku pernah beribadah, aku pernah tinggal, aku pernah sehidangan dengan pendeta itu. Kan mesti gitu, mesti ada. Jejak itu mesti ada, sejarah itu mesti ada, kesaksian hidup itu mesti ada. Jangan terbalik. Jangan sampai orang melihat jejak hidup kita yang negatif. Dia melayani tapi gak tulus. Dia beribadah motivasinya salah. Jangan. Tapi jejak langkah hidup kita, orang melihat dia orang setia ya. Dia orang yang taat. Sekalipun Pak Supriyadi, Pak Gembala tidak memberikan PK persembahan untuk dia. Tapi orangnya tetap aja serius. Gak berubah kesetiaannya. Rudy itu termasuk setia loh. Pemain musik dapat PK. Dia dapat teguran. Rudy itu bukan saya memuji. Dan saya tidak suka memuji apalagi dipuji. Tapi Rudy itu setia. Yang kadang pun emosinya kadang kala naik. Tapi selalu saya nasihati. Orang yang suka cepat naik tekanan darahnya, pengentalan darahnya cepat. Kalau pengentalan darah cepat, tersumbat pembuluh darah, selesai. Jadi dia setia, dia tidak ada PK. Ya puji syukur ya wakil gembala. Dari Bintaro wakil gembala jauh-jauh. Bensin harus Pertamax sekarang, aduh. Saya pernah, Pak, Bapak mesti download aplikasinya. Kalau download kan tetap aja Pertalite nggak bisa, mesti Pertamax. Saya bilang, kalau Pertalite boleh, kalau Pertamax boleh, silakan terserah Anda deh. Dia bilang lihat wajahku, kayaknya Pertalite itu Bapak, saya lihat kasihan mukanya. Ayo kita semua bangun yuk. Kita biasakan
hal-hal yang baik kita lakukan dalam hidup. Sehingga ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu, kita berkata, oh aku percaya kepada Tuhan. Ketika aku sakit, aku percaya kepada Tuhan. Ketika usahaku lambat majunya, oh aku percaya kepada Tuhan. Ingat Tuhan. Tugas ini membuat keberanian, ketentangan di depan sangat besar. Yosua, Tuhan berkata, engkau yang menggantikan Musa. Yosua sudah tahu bangsa itu tegar tengkuk, mau melempari Musa. Udah tahu dia. Tapi dia kata engkau akan memimpin menggantikan Musa. Dia tahu kesulitan itu. Tapi dia percaya. Kalau Tuhan yang sudah memilih, menetapkan. Tinggal aku percaya dan melakukannya. Dia akan menyertai. Saudaraku, janji iman percaya kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Sehingga Yosua berkata, siap. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, harus kita memiliki keberanian untuk meresponinya. Kalau Tuhan berfirman kepadamu lakukan, engkau harus memiliki keberanian untuk menangkap dan melakukannya. Engkau jangan menunda. Kalau itu firman Tuhan kepadamu, teguran firman kepadamu, jangan tunda. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua, engkau yang akan menggantikan Musa memimpin bangsa ini, dia tidak menunda. Sebab apa? Iman percayanya akan meneguhkan firman itu dalam dirinya. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua untuk memimpin bangsa ini, janji Tuhan itu merupakan kekuatan kepadanya. Bahwa aku menyertaimu seperti aku menyertai Musa. Janji Tuhan itu merupakan modal besar untuk membuat kita berani. Ternyata Tuhan berjanji kepadaku, dia tidak akan meninggalkan aku. Kalau gitu, tidak berat kita untuk melakukan firman yang kita dengar. Sebab apa? Ada janjinya. Aku menyertaimu. Kalau engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadikan firman Tuhan pedoman hidup kita. Baik dalam keputusan besar maupun dalam yang kecil. Jadikan firman pedoman, pegangan, suluh. Dikala kita mengambil satu keputusan. Dikala kita mau berbuat perkara kecil atau besar. Jadikan firman pedoman yang menuntun. Sehingga firman itu akan menerangi. Oh itu gak boleh. Ini boleh. Kalau firman itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Dia akan meneguhkan setiap langkah hidup kita. Yosua percaya. Firman itu dijadikan pedoman dalam setiap melaksanakan tugas sebagai pemimpin membangsa Israel ini. Sehingga dikala dia tidak mampu, dikala dia berkata sulit, dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu. Artinya bahwa jalan hidup kita akan berhasil. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Kemenangan kalau kita menjadikan firman itu pedoman dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, saudara dalam kasih Kristus, mengandalkan penyertaan Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji penyertaan Tuhan menjadi dasar keberanian dan kekuatan Yosua. Meskipun tugasnya berat, Yosua percaya bahwa Tuhan yang menyertainya akan memampukan dia di dalam menghadapi tantangan hidup. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu aku percayai, penggembalaan ini. Tuhan tidak meninggalkan aku. Sekalipun ada tantangan dan ujian. Para pelayan, saya berharap engkau memiliki iman yang sama dengan Yosua. Janji Tuhan itu akan tergenapi. Dan dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan. Demikianlah, dan khotbah ini akan saya tunda lagi. Masih banyak lagi nih.
Saudara kaum kasih Tuhan, lihat kiri kananmu sebelum saya tutup. Ayo kita berubah yuk. Ya, berubah ya. Lebih baik, lebih setia, lebih taat. Saudara kan tahu saya tidak mata duitan dalam pelayanan. Nah, kalau saya tentang berbicara perpuluhan, berbicara persembahan, jangan negatif terhadap gembalamu. Ya, kalau gitu lakukanlah firman. Setialah, setia beribadah, setia melayani, real. Ayo. Jangan seperti Ariel kadangkala seperti pasar kemis loh. Pasar kemis tahu enggak? Hari Rabu buka, tutup. Hari Kamis dia buka. Namanya pasar kemis, hari Kamis doang. Real. Jangan seperti pasar Banten dong. Tiap hari buka. Jangan ada selang-selingnya. Kumaha tuh tahun 2025. Jangan ada selang-selingnya. Pasar kemis, hari Kamis buka, hari Rabu enggak. Datang, kenapa datang? Ini kan tutup. Hari Kamis dong. Nah, gitu, jangan hari ini melayani minggu kedua, minggu keempat, minggu kelima. Jangan, minggu ke-10 boleh. Ya, ayo kita berubah semua. Dan kita nikmati berkat daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.